Yang pertama harus kita lakukan, ini yang tersedia di sini adalah database yang pernah kita buat. Nah, untuk membuat, klik untuk buat database. Kita tunggu dulu, lalu kita isi pilih nama kalian. Misalkan saya isi gini. Ini bisa kita pilih warna backgroundnya. Misalkan kita ngerjakan 3 saudara itu 4 kali tapi salah, warnanya merah terus, bisa kalian ganti ungu, hitam, hijau, biru, dan oranye. Misalkan saya pakai hitam. Nah, di yang 4 tadi yang salah kalian perusahaan semua, jadi bisa kita ganti menjadi gambar-gambar lain yang cocok dengan PD tersebut. Misalkan PD tersebut rumahan, saya pilih yang ini ya, simpan. Nah, setelah selesai, nanti kita cari database yang baru kita buat. Ini tadi database yang baru. Waktunya memang agak lama, ditunggu dulu. Setelah sudah sampai di halaman ini adalah halaman pertama di Ekurit Online. Kita harus menginputkan data-datanya dulu, dari nama perusahaan sampai ke alamatnya. Ini adalah jendela informasi data perusahaan. Kita masukkan dulu berdasarkan soal yang ada di sini. Nih, identitas perusahaan dan usaha pokok. Nama, PD dengan saudara, level industri di situ bisa dilihat di soal retailer. Jadi perusahaannya bisa dilihat sini, komputer dan elektronik. Kita ketik KU gitu aja sudah muncul. Setelah itu nomor teleponnya jangan lupa dimasukkan, simbolnya juga jangan lupa dimasukkan, serta email. Nah, lalu jangan lupa dimasukkan tanggal mulai data. Jika kalian salah memasukkan tanggal mulai data, maka kalian harus mengulang lagi dari awal. Ini tanggal mulai datanya 31/12/2017. Kita tinggal ketik aja. Kalau sudah biru semua, kita tinggal ketik aja. Lalu periodenya harus sesuai Januari sampai Desember dalam 1 tahun ya. Tuh, banyak pilihannya di sini. Kita pilih yang 12 bulan. Lalu di sini alamatnya kita masukkan sesuai dengan yang ada di sini. Jalan Kebayoran Baru nomor 17. Jakarta. Kode posnya kita isi, jangan lupa. Nah, ketika ini sudah selesai diisi semua, kita lanjut ke laman berikutnya, yaitu fitur dasar. Ini jangan sampai keliru mencentang. Kalau memang keliru mencentang, nanti ada menu-menu yang tidak akan muncul ketika melakukan transaksi. Oke, ini acuannya ada di sini. Perusahaan dalam bertransaksi memungut dan membayar BPN. Cari yang BPN ini ya. Ini enggak usah. Perusahaan mencatat aset-aset perusahaan
kita cari aset-aset perusahaan nih. Jadi ada 2 yang dicentang. Lalu kita next. Di sini penjualan mintanya. Kita lihat lagi yang penjualan. Ada 4 yang dicentang. Penawaran penjualan, retur, pengiriman barang menggunakan jasa pengiriman, dan syarat dan tenggang waktu. Kita cari penawaran, retur, lalu jasa pengiriman, syarat dan tenggang waktu. Jadi ada 4 ini. Kalau salah satu saja tidak dicentang, nanti akan ada menu yang tidak muncul. Lanjut. Di pembelian di sini ada 2 yang dicentang. PO, pihak gudang harus membuatkan surat permintaan barang, dan pembelian perusahaan membuat purchase order ke pemasok. Jadi ini surat permintaan barang dan PO ke pemasok. Lanjut. Persediaan, bedanya dengan Mayop. Mayop itu hanya paten menggunakan metode rata-rata, sederhana. Sedangkan di sini kita bisa memilih rata-rata maupun FIFO. Kita lihat soalnya FIFO yang digunakannya. Jadi kita pilih FIFO. Ini tidak perlu dicentang. Lalu lanjut. Nah, karena di sini kita akan membuat akun dan kita ingin mengimport, maka centangnya kita hilangkan. Karena kita tidak ingin accurate membuat otomatis akunnya. Jika ini sudah selesai, kita klik selesai. Jika ingin koreksi, silahkan klik kembali. Kita tunggu prosesnya dulu. Jika kalian sudah berhasil masuk, maka akan muncul jendela seperti ini atau notif seperti ini, selamat datang. Kita klik tutup. Nah, setelah klik tutup, langkah yang harus kita lakukan yang pertama, kita harus mengimpor akun, impor pemasok, impor pelanggan, dan impor barang jasa satu-satu. Kita impor akun dulu. Ini klik folder yang di sini. Oke, jangan sampai keliru. Nah, setelah sudah masuk di sini, lalu kita klik unggah. Di sini kita klik lanjutkan. Lalu di sini jangan lupa dicentang. Lakukan update data jika sudah ada data yang sama pada database. Lalu klik lanjutkan. Nah, jika berhasil dia seperti ini, nggak ada yang merah. Jika ada yang merah, berarti ada kesalahan waktu input di awal. Nama, tanggal mulai data, fitur dasar penjualan, itu mungkin ada yang salah. Jadi harus diulangi. Tutup kalau sudah, lalu kita impor masuk. Unggah, lanjutkan, jangan lupa dicentang, lalu lanjutkan lagi. Oke, berhasil semua. Tutup. Sekarang impor pelanggan. Kita klik ini.
pelanggan kita pilih, open, unggah, lanjutkan, jangan lupa dicentang, lalu lanjutkan. Oke, sudah berhasil, tutup. Berikutnya kita impor barang dan jasa, cari, kita klik yang daftar aset tetap, daftar barang maksudnya, open, unggah, kita klik lanjutkan, jangan lupa dicentang, lalu klik lanjutkan. Oke, sudah berhasil, kita klik tutup. Yang terakhir, bagaimana caranya kita mengimpor aset tetap? Kita lihat di soal dulu. Nih, kita harus membuat kategori aset tetap dulu ini, tanah, gedung, dan peralatan, baru kita impor. Caranya, ke aset tetap ini, gambarnya gedung, rumah, dan mobil, klik, lalu kategori aset. Tadi kita disuruh membuat tanah, gedung, dan peralatan. Kita klik tanah, simpan, setelah itu kita kembali ke sini lagi, aset tetap, lalu ke aset tetap ini. Nah, di sini kita tidak perlu bingung di sininya ya, karena kita akan mengimpor akun, jadi kita tidak buat satu-satu. Caranya ke sini, ke hijau-hijau ini. Nah, maksudnya hijau-hijau ini adalah daftar yang sudah kita record. Kalau di Mayop seperti jurnal yang sudah kita record itu muncul di sini. Nah, ini daftar aset tetapnya. Karena kita belum mengimpor, maka belum ada. Cara ngimpornya di sini ada gambar seperti download ini. Impor dari Excel. Kita cari datanya. Daftar aset tetap, open, unggah, lanjutkan. Karena tidak ada yang perlu dicentang, lalu kita langsung diklik lanjutkan. Oke, data berhasil. Oke, setelah itu kita sekarang ke neraca yang akhir atau neraca awal, maksudnya ya, neraca saldo awal. Sebelum kita melihat neracanya, kita harus melakukan proses akhir bulan. Itu ada di sini ya, di perusahaan kita klik proses akhir bulan. Karena kalau kita tidak klik proses akhir bulan, maka di saldo, di neraca saldonya, neraca saldo awal, akan ada akun yang tidak muncul. Ini transaksi neraca saldo kita itu di bulan Desember 2017 sesuai dengan di sini. Nah, sesuai dengan sini 31 Desember 2017. Setelah kita pilih seperti ini, lalu kita klik simpan, barulah kita bisa melihat neraca saldonya. Caranya di sini, laporan, daftar laporan, lalu kita cari di sini neracanya itu banyak, kita pakai neraca yang sekunder saja,
yang bentuknya aset sebelah kiri dan kewajiban dan ekuitas sebelah kanan. Kita klik. Jangan lupa tanggalnya 31/12/2017. Baru kita klik tampilkan. Nah, ini neraca saldo dari PT3 Saudara. Kita cocokkan di sini 1430.800 ya. Kita cocokkan dengan yang ada di soal. Nah, ini sudah cocok 1430. Nah, 1430.800. Jadi kalau sudah cocok seperti ini berarti kalian sudah benar mengerjakannya. Oke, jika sudah selesai seperti ini, barulah kalian sudah siap untuk melakukan transaksi. Biar ini tidak terlalu penuh dan tidak terlalu membingungkan, silahkan bisa ditutup di X. Nanti jika diperlukan dibuka lagi. Nah, sisakan dashboard dan persiapan data perusahaan. Oke, di sini menu yang selalu kita pakai adalah di yang seperti ini, yang di sini. Kalau di Mayop kita nyebutnya modul, di sini kita nyebutnya menu ya. Ini semuanya mau menu semua. Jadi di sini menu pengaturan. Yang kita pakai di sini ada penawaran pajak, preferensi, sudah. Terus lalu di perusahaan ini kita bisa pakai yang proses akhir bulan di transaksi PT3 Saudara ini. Terus yang di buku besar ini untuk membaca jurnal umum ada di sini, buku besar jurnal umum. Untuk melihat neraca saldo atau daftar akun ini, akun perkiraan. Lalu untuk transaksi kas dan bank seperti pembayaran, penerimaan dan transfer bank itu ada di sini. Rekonsiliasi bank juga ada di sini. Terus berikutnya penjualan. Di sini penjualan ada penawaran penjualan, pesanan penjualan, pengiriman pesanan, uang muka penjualan, faktur penjualan, penerimaan penjualan dan retur penjualan. Jadi hijau-hijau ini menu yang digunakan untuk menginput transaksi. Awal dari penjualan itu kita tawar menawar dulu di sini. Lalu setelah terjadi fix ya, penawarannya sudah fix, baru melakukan pesanan penjualan. Setelah dipesan, barulah kita mengirim pesanannya. Nah, setelah barang tersebut sudah dikirim, kita menerima uang muka dari penjualan. Jika pembayarannya semuanya dilakukan secara tunai, maka kita pilih menu ini, penerimaan penjualan. Kita menerima uang dari hasil penjualan barang dagangan atau barang produk jadi ya, kalau di perusahaan manufaktur. Nah, setelah itu kalau misalkan transaksi tersebut menggunakan transaksi secara kredit, kita klik yang ini, faktur penjualan. Misalkan tanpa uang muka, jadi dari sini kita langsung ke faktur. Tapi kalau ada uang mukanya dulu, uang muka dulu, sisanya ke faktur. Lalu di sini juga ada menu retur penjualan. Misalkan barangnya ada yang cacat atau ada yang rusak, ingin dikembalikan, kita gunakan menu retur penjualan. Oke, ini ada daftar pelanggan, kategori penjualan dan kategori pelanggannya. Lalu menu berikutnya di sini ada pembelian. Sama, kita pesan dulu, pesan apa yang ingin kita beli, lalu kita menerima barangnya, kita DP dulu uang muka pembeliannya. Kalau kita membayar secara kredit kita pakai faktur pembelian, kalau kita membayar secara tunai pembayaran pembelian. Kalau ada barang yang rusak kita klik retur pembelian. Berikutnya di sini ada persediaan. Di persediaan di sini ada permintaan barang. Nah, misalkan bagian gudang meminta barang karena barangnya sudah habis, jadi kita klik permintaan barang dulu, baru nanti ke sini kita beli, pesan dulu, lalu kita terima barangnya gitu. Dan balik ke persediaan. Sini penyesuaian persediaan. Misalkan persediaannya itu
mau kita hapuskan yang dari redur penjualan karena rusak itu tadi, nggak bisa dijual. Kita pakai ini nanti. Di sini stock of name untuk melihat data apa namanya, data berapa banyak sih barang dagangan yang ada di kita. Ini hasilnya nanti. Barang dan jasanya ada di sini. Barang jasanya TV, kulkas, apa itu di sini. Kita lihatnya. Di sini ada aset tetap. Ini tidak terlalu kita pakai nanti. Tapi di sini ada aset tetapnya seperti buat tadi impor, ada kategorinya, kategori jenis tanah, gedung, bangunan atau kendaraan gitu, peralatan. Ini misalkan ada perubahan aset tetap dari rumah menjadi gedung, misalkan di sini ada disposisi aset tetap, dirubah salah satu dihapus terus mendirikan gedung, misalkan ini pindah aset, memindahkan aset ke perusahaan lain atau ke departemen lainnya. Untuk melihat semua jurnal, semua laporan, kita pakai ini, laporan. Kalau di Mayap kita klik report ya. Nih, daftar laporan ini. Nah, untuk melihat jurnalnya kita klik buku besar, keseluruhan jurnal. Tapi jangan lupa tanggalnya diisi, pengen tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kalau kita ingin melihat laporan keuangan ada di sini semua. Ini ada yang multiple, ada yang standar, ada yang neraca standar, ada neraca yang multiple, juga ada yang arus kas langsung, tidak langsung, sekuntru, neraca sekuntru, stafel, dan sebagainya ada di sini. Nih, perubahan ekuitas juga ada. Tuh. Oke, ini yang bisa saya jelaskan di part 1 ini. Setelah ini akan saya jelaskan di part 2 tentang transaksi. Jangan lupa ditonton dan dipahami, semoga kalian bisa, karena Accurate Online ini bisa dilakukan di mana saja dan kapanpun. Tuh ya, tujuan saya menjelaskan atau ingin kalian itu tahu tentang Accurate Online, biar nggak ketinggalan praktek komputer akuntansinya. Nanti setelah kita sudah berhasil belajar di PD3 Saudara, kita terapkan pakai soal-soal yang ada di sekolah, yang soal UKK itu, seperti PD Berkah, Buana, dan PDUD lainnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.